Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Di materi Quran Surat Al-Ma'idah ini ada terjemahannya, yaitu dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu jadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Pada materi di Quran Surat Al-Ma'idah itu ada asbabun nuzulnya, yang itu tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Surat Al-Ma'idah termasuk golongan surat Madaniyah, yakni surat yang turun setelah hijrahnya Nabi. Menurut riwayat Imam Ahmad, surat ini turun saat Nabi SAW sedang menunggu unta. Bagian paha unta tersebut hampir saja patah karena sangat beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surat Al-Ma'idah ayat 48 ini turun berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah SAW atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Pada awalnya, Nabi SAW diberi dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bagi Nabi SAW atas pertanyaan ahli kitab tersebut. Yang selanjutnya ada materi menelaah tafsir Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, yaitu menurut tafsir Al-Misbah, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 mengandung pesan-pesan mulia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hak kebenaran, yakni hak dalam kandungannya, cara turunnya maupun yang mengantarnya turun, yaitu malaikat Jibril alaihi wassalam. Kedua, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wassalam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wassalam, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Dalam hal ini, Al-Quran adalah muhaimin terhadap kitab-kitab terdahulu karena ia menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu. Yang ketiga, yaitu kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya, serta menjadi saksi untuk keabsahannya. Dalam kedudukannya sebagai pemelihara, Al-Quran memelihara dan mengukuhkan prinsip ajaran ilahi yang bersifat universal atau kulli dan mengandung kemaslahatan abadi bagi umat manusia sepanjang masa. Yang keempat, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hendaklah orang beriman memutuskan perkara berdasarkan kitab suci Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengannya. Bahkan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 dinyatakan bahwa agama Islam telah sempurna, di mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada tiap-tiap umat memiliki aturan atau syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Allah Subhanahu wa taala juga mengkaruniakan jalan terang, manhaj, yang dilalui oleh manusia dalam menjalankan aturan beragama. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi. Yang ketujuh, yaitu umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia.
Baiklah, pembelajaran pada pagi hari ini kita akhiri dengan membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.